akhlak paling utama. Berbuahlah dulu baru berjus. Tidak mungkin ada jus tanpa buah. Betul tidak? Berakhlak dulu baru berilmu. Pelajari akhlak dulu. Makanya Quran, akidah kedekatan kita kepada Allah, kemudian akhlak, bagaimana jalan, bagaimana kita bermasyarakat dan sebagainya. Kalau kepada diri 4 tuh ya. 1, katakan yang benar, yang baik. Kalau tidak bisa diam. Waliyakul khair aw liyasmut. Kalau tidak bisa berkata baik, lebih diam daripada salah ngomong. Betul tidak? Yang kedua, Bu. Yang kedua, tinggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Kalau nggak ada manfaatnya, kita duduk di situ. Betul tidak? Yang ketiga, kasih lewat itu anu, mau kemana dia lagi? Yang pertama apa, Bu? Yang pertama, belajar akulah. di akhlak 4 kan mau dibahas. Yang pertama, Katakan yang benar. kalau tidak bisa diam, Diam. jangan komen. Sekarang mulut itu dijaga, bukan yang mulut tangan yang ketik-ketik itu. Saya itu banyak grup, Bu, tapi saya tidak pernah komen di grup. Saya juga bilang, maaf, saya masuk di grup, tapi saya dimasukkan di grup, tapi saya tidak akan komen. Karena bahaya kalau komen, belum tentu perasaan kita sama yang membacanya. Betul tidak? Dari aku lagi liburan, mintalah oleh. Siapa suruh pasang status jalan-jalan? Betul. Terima kasih. Ustaz belum minum. Ustaz minum dulu. Jemaah. Yang ketiga, la takdab walakal jannah. Jangan marah. Saya alhamdulillah, saya bersama almarhumah istri saya tidak pernah marah. Alhamdulillah. Saya menikah tanggal 8 bulan 8 2008 jam 8. Istri saya meninggal tanggal 20 Januari 2019. Januari nanti sudah 7 tahun. Berarti saya sudah 7 tahun puasa. Saya puasa tiap hari, namanya puasa Idris. Kalau Daud hari ini puasa, besok tidak. Kalau Idris tiap hari. Karena saya tidak, maaf, saya membesarkan 4 anak saya, 3 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 9 tahun. Karena istri saya tidak akan tergantikan sampai kapanpun. Asik. Nikah dia ngurus anak-anak saya. Ibu tiri cinta kepada ayahmu saja. Bila ayah di sampingku, ku dipuja dan dimanja. Tapi bila ayah pergi, ku disiksa bagai anak tiada menghirauku lagi. Aduhai ibu tiriku, kasihani bagai anak diri, agar dapat ku berbakti. Ibu tiri. Jemaah. 4 akhlak pada diri. Kalau nggak begini, Bu, ngantuk saya. Dari subuh keluar ini. Tapi kan kewajiban muslim atas muslim lainnya 5. Tapi kalau sudah jadi status ustaz, ustazah harus 6.
jawab salam, doain orang bersin, hadiri undangan kalau diundang. Kemudian yang keempat, besuk kalau dia sakit. Yang kelima, melayat kalau ada yang berduka, hibur dia. Tapi kalau ustadz, tambah satu atau ustazah, kalau diminta nasihat datang. Kalau tidak, engkau akan dipertanggungjawabkan atas ilmu yang kau miliki. Oh, hati-hati. Maaf, aku nggak bisa datang, padahal aku ada di rumah. Itu nggak boleh itu. Berdosa itu. Padahal orang nungguin di Jakarta Barat. Nah, sekarang orang nunggu Seandainya saya mau, makanya saya kesini lagi kan udah asar. Mending saya langsung aja di sana, kan dekat dari situ tadi acara yang dekat dengan Bekasi itu. Tapi aku kan takut jauh, Tenda sudah disewa dari ke sana. Itu pun tambah lagi tuh tenda biru-biru. Iya Ustaz. Itu tambahannya. Iya. Itu termasuk tambahan juga. Jemaah, untung ada tirai ini. Kalau tidak tahu. Jemaah, lanjut. Dengerin. Kalau kewajiban kita kalau jawab salamnya, memberi salam hukumnya sunnah, menjawabnya wajib. Assalamualaikum. Dosa kan tidak jawab. Tapi ada salam jangan dijawab. Jangan jawab. Salamnya orang sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal salatmu. Yang kedua, doain orang bersin. Alhamdulillah, yaqikumullah. Tapi yang dijawab yang mengucapkan alhamdulillah. Kalau dia tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak wajib dijawab. Asyina terserah. Dia mengucapkan alhamdulillah baru jawab ya rahmatullah. Tapi batasnya cuma 3 kali ya. Walaupun dia baca alhamdulillah sama batasnya 3 kali. Asyina alhamdulillah. Sampai ke 4 kalinya berobat. Yang ketiga, hadiri undangannya. Berdosa kalau kita tidak datang ya. Orang dia siapin itu cateringnya. Udah dihitung orang-orangnya. Kalau diundang berupa kehormatan. Namanya undangan itu tidak dicetak. Dianterin lagi. Ongkos semua itu tidak menghargainya. Datang. Hampir saya tua. Kaget Ustaz. Yang keempat, besuk orang sakit. Nggak boleh. Berdosa kita kalau ada teman kita sakit sudah 3 hari tidak dibesuk. Kalau 1 hari, 2 hari, 3 hari, 2 hari, 1, 2 hari nggak masalah. Mungkin sakit bersama saya. Tapi kalau sudah sampai 3 hari, besuk. Tapi yang sampai 3 hari ya. Kalau panuan nggak usah. Ilokan. Yang tidak bisa datang berjamaah, yang tidak kayaknya sudah 3 kali pengajian dia tidak pernah datang dia. Oh mungkin sakit ya. Oh berarti harus besuk. Tapi ingat kalau mau besuk jangan duduk. Jangan lama kalau mau besuk. Datang, doain, pulang. Karena kapan orang membesuk orang sakit segini parahnya. Kapan kita makan atau minum di tempat orang sakit dikurangi setengah. Jadi jangan lama-lama. Banyak orang pergi besuk. Dia bawa buah tapi ngabisin biskuitnya. Mana buburnya orang sakit dimakan? Pergi besuk dari pagi sampai sore di rumah sakit. Orang sakit itu mau istirahat. Datang aja, sentuh, doain, pulang. Jangan lama. Dan tidak boleh makan di tempat orang sakit. Siapa yang makan di tempat orang sakit atau minum, maaf. Bilang, maaf, kami tidak makan minum di tempat orang sakit. Tidak boleh. Kebayang kalau satu bis kita berangkat ke sana, 5 mobil angkot. Terpaksa dia bikin prasmanan. Jadi tidak wajib menjamu orang yang datang membesuk orang sakit. Tidak wajib, karena dia memberatkan. Lanjut, yang kelima, datangi kalau ada orang berduka, takzialah. Kalau datang melayat, cuci muka. Bulan dari melayat, cuci muka. Cuci muka. Kenapa? Untuk menghilangkan aura kematian. Kalau kita datang melayat, tahu melayat? Apa arti melayat? Melayat, artinya melihat mayat. Kalau ada mayatnya namanya melayat.
Kalau nggak ada mayatnya namanya takziah. Mayat dan jenazah beda. Kalau mayat belum dimandiin, kalau sudah dimandiin berubah status namanya jenazah. Bukan salat mayat ya, salat jenazah. Kalau salat mayat Bu, Bu, Bu. Ini tempatnya MBG. Jemaah, lanjut. Dengerin. Kalau datang melayat cuci muka untuk menghilangkan aura kematian. Bahaya kalau tidak cuci muka. Nanti pulang-pulang begini. Kayaknya saya mau mati juga. Itu aura namanya. Berpindah kematian itu padanya. Sehingga tidak ada semangat hidup. Kalau menyentuh jenazah, disunatkan wudhu. Ini orang baik. Ngangkat jenazah, oh kau harus wudhu. Kalau tidak, kau akan ada efek pada dirimu. Tidak ada semangat bekerja. Malas bekerja. Kalau datang ziarah kubur, cuci kaki. Tidak boleh ada tanah kuburan sampai ke rumah kita. Mati usahamu. Makanya ziarah kubur cuci kaki. Kalau ada tanah kuburan masuk ke rumah, itu rusak usahanya. Makanya kalau punya warung, punya toko, tiap halam dipel. Kenapa? Jangan sampai ada pembeli dari kuburan. Dia bawa tanah kuburan ke rumah. Ya Bu? Ya. Bagusnya dari ziarah kubur, cuci kaki di kuburan atau cuci kaki pas mau masuk rumah, baru masuk. Paling bagus kita cuci kakinya di SPBU. Mati SPBU. Korupsinya mati yang korupsi. Jahat. Jamaah. Ulangi. Kalau menyentuh jenazah? Kalau datang ziarah kubur? Kalau ziarah kubur nggak bisa begini Bu. Ambil baskom, isi air, masukin bunga. Udah itu duduk sekeluarga baca yasin. Habis baca yasin ditiuplah di air itu. Airnya diambil, bunganya dimasukin di keranjang, airnya masukin di cerek, itulah dibawa ke kuburan. Jadi sampai di kuburan tinggal nyiram sama air yasin tadi itu, air doa namanya. Bunga yang sudah dibacain. Kan tidak mungkin satu. Kalau satu kuburan mah enak baca yasin di situ. Ini 10 kuburan yasin. Tidak baca yasin. Enggak Ustaz, jamak. Ada 10 kuburan. Saya kalau mau pergi ziarah kubur, kumpul semua. Kita baca yasin dulu. Baru sampai ke sana. Jadi enak tinggal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan surah Ikhlas. Ambil tanah 3 kali baca Innan Zanau di kepalanya simpan, ambil lagi di tengahnya, ambil lagi di kakinya. Nan Zanau pilih itu kada salah punya. Salah niat tamat untuk diberikan cahaya di kepalanya sampai telinga fajar. Nan Zanau pilih itu kan oleh salam niat tamat terfajar diberikan cahaya di perutnya sampai telinga fajar yang masuk ke dalam surga. Di kakinya begitu. Oke? Bu, sama juga kalau kita sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Selamat datang wahai sholat berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi. Saya tutup sholatku yang sekarang. Jadi kalau kita sholat asar sebentar, ini harus selesai sebelum jam 4 ini. Iya. Belum sholat asar ini. Kuat. Gara-gara siapa itu? Harusnya acara ini selesai jam 2. Mau jam 4 belum kelar. Gara-gara siapa sih? Maaf ya, saya ustaz yang tidak tahu jarak. Terima aja Bang. Tadi ya boleh. Di mana-mana. Jadi kita kacau-kacau. Baiklah kita mulai ceramahnya. Bu, kalau di kanan apa? Selamat datang wahai salat berikutnya. Jadi kalau kita salat asar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang wahai salat maghrib. Yang di kiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tutup salat asar. Kata Allah, jangan matikan dia. Dia berencana mau salat maghrib. Kalau maghrib lagi, bentar lagi isya. Selamat datang wahai isya. Tapi nggak usah disebut selamat datang. Jadi jangan
menutup ibadat sebelum menyambut ibadah berikutnya. Oke? Oke? Sama kalau wudhu, jangan wudhu aja. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum air sungai Al-Kausar. Mudah-mudahan saya menjumpai surga. Nawaitul du'a. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buka amalanku. Mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit di dalam mulut diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan di titian siratan mustaqim. Gitu. Jadi tidak boleh orang ngobrol pada saat berwudu karena ada bacaannya setiap gerakan. Jadi gimana? Oh iya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan saya meminum airnya sungai Al-Kausar. Mudah-mudahan saya menciumnya surga. Nawaitul udwar, niatnya dibuka. Ya Allah, mudah-mudahan tangan kananku yang menerima buka amalan. Bahasa Indonesia aja dalam hati. Di dalam hati juga bacanya. Ya Allah, mudah-mudahan bukan tangan kiriku yang menerima buka amalanku. Ya Allah, jadikanlah kulit dan rambutku diharamkan apinya neraka. Ya Allah, jadikanlah telingaku mendengarkan perintahmu dan melaksanakannya. Ya Allah, mudahkanlah kakiku berjalan ke jalan serta mustaqim. Ya Allah, mudahkanlah. Aman, ada celananya. Kirain. Saya sudah antisipasi. Kirain. Santai aja. Jamaah. Kita mulai ceramahnya ya. Ibu itu kan kalau pakai ini kan pakai legging kan? Saya pakai legging juga tapi celana. Baik jamaah. Sama coba praktek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kan kalau kita beri salam kan 2 kali. Iya. Datang assalamualaikum. Mau bilang assalamualaikum. Sama ini salam. Takut bental. Oke. Jamaah. Coba sesudah salam. Wah, berisik banget di motor. Coba. Udah pergi. Coba tarik tangan di simpan kepala. Sesudah salam kan baru tangan di simpan kepala. Nah, apa dibaca di sini? Biasa salah sama kan begini kan Bu? Ada bacanya. Coba assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Coba tangan. Bukan astagfirullah. Sama satu lagi ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ulangi. Astagfirullah. Tahan dulu di kepalanya, di dahi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Itu dalam hati ya. Tapi mulut berkata astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tapi dalam hati hilangkan susahku dan dukaku. Mana susahnya? Dukanya di mana? Sakitnya tuh? Coba. Ya Allah, hilangkan susahku dan dukaku. Itu salat begitu. Nah, baiklah karena waktu. Kita mulai ceramahnya. Udah jam berapa sih, Mak? Jam 2, baru jam 2. Jamnya handphone. Empat menit lagi. Jadi gini Bu, dengarkan. Jadi dalam akhlak itu pada diri 4 ya. Apa yang pertama? Katakan yang benar. Baik. Atau Kalau tidak bisa, ya. diam. Yang kedua, Tinggalkan sesuatu yang yang tidak ada manfaatnya. Itu akhlak itu. Kalau nggak ada manfaatnya, apa yang ada di sini? Iya. Betul tidak? Kalau kita dapat dosa, mending tidur deh. Tidur ya. Lebih ada manfaatnya. Yang ketiga, Jangan marah. jangan marah. Yang keempat, posisikan diri kita sama orang lain. Kalau kita tidak suka disakiti, jangan sakiti orang. Nah, tapi kepada orang lain ada 3. Pada diri 4. Pada orang lain 3. Hormati yang tua. Yang tua hormati. Yang seumuran hargai. Yang muda sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Yang lebih tua hormati. Yang seumuran hargai. Yang lebih muda
Sayangi. 1, 2, 3. Hormati, hargai, sayangi. Coba diulang. Hormati, hargai, sayangi. Sekali lagi. Hormati, hargai, sayangi. Itu aja sejak 51 bisa bertahan. Masa kita tidak bertahan dari jam 3? 12. Isi pengajian, Pak Ustadz. Isi pengajian. Kita mulai ceramahnya ya. Ya udah, silakan. Isi pengajian ada 7. Quran. Jadi tidak boleh pengajian itu berhenti. Berlanjut, banyak ilmunya itu. Banyak pembahasan. Quran, akidah, akhlak, 4 ibadah. Materi fikih, bagaimana tata cara berwudu. Ya Bu ya? Ya. Bagaimana tata cara sholat? Yang pertama apa Bu? Quran. Yang kedua? Akidah. Yang ketiga? Akhlak. Yang keempat? Ibadah. 5 muamalah. Tidak boleh kita harus kaya semua. Jangan jadi orang miskin. Semua harus berusaha. Oke? Oke. Galak banget. Yang keenam, sejarah. Bagus kalau bahas kisah-kisah gitu, cerita-cerita. Jadi dalam ceramah itu ada 7. Quran, akidah, akhlak, ibadah, muamalah, sejarah. Yang ketujuh. Yang ketujuh. Iya. Seni. 1, 2, 3. Seni. Coba diulang. Seni. Sekali lagi. Adilunana wa Nana. wa abtulana lulana. Baiklah, karena waktu sudah jam 4. Coba kita berdoa yuk. Atau kita mulai ceramahnya? Doa aja ya. Udah jam 4, kasihan mama. Udah pegel dia. Kayaknya saya Januari datang lagi ke sini deh. Amin. Acara Isra Mi'raj sekaligus munggahan. Ayo, tangannya sejajar dada. Kalau berdoa Bu, tangan mengenada. Menada. 1, 2, 3. Menada. Menada ya Bu. Ya. Lah diangkatnya sejajar dada. Karena hati yang berdoa. Jangan berdoa, amin. Sini. Hati yang berdoa, jangan begini. Ini agama beda. Apalagi begini, nggak boleh. Kita itu begini membuka. Beda ya. Sama alat musik, kalau Islam itu memukul. Kalau meniup Yahudi. Kalau memetik Nasrani. Kalau kita memukul semua itu rebana, semua adra, semua dipukul. Kalau begini baru berdoa, jangan turunkan sebelum diusap di wajah karena ada berkah. Bu, ya. Sejajar dada, sejajar dada. Ingat, sejajar dada. Oke? Kalau perlu, kalau mau angkatkan tangan diangkat 3 cara. Sejajar dada, sejajar wajah. Sejajar wajah itu apa Bu? Mau tahu? Kalau lebih khusyuk, ya Allah. Kalau sendirian, kalau begini umum. Tapi kalau begini kadang-kadang tidak khusyuk. Kalau di sini lebih khusyuk. Ada satu lagi diangkat, tapi tidak boleh perempuan, cuma laki-laki. Kalau tidak ada atapnya, depan Ka'bah berdoa, semangat. Ya Allah, boleh. Itu laki-laki, perempuan tidak boleh. Karena perempuan ada aurat. Elah pakai goyangin lagi. Doa itu ada 3 macam ya. 2 bentuk ucapan, 2 bentuk perbuatan tawat sa'i. Ya. Satu lagi, doa bentuk isyarat. Nasi kuning, nasi tumpeng itu doa itu. Dalam bentuk isyarat, doa. Amin. Amin. Nasi kuning itu doa loh, tanda syukur.
Nasi tumpeng tanda keberhasilan. Apalagi nasi kuning, itu nasi berkah, nasi yang tidak pernah munafik. Tidak ada kemunafikan dari nasi kuning. Maksudnya kuning bukan kuning. Saya dulu masih ingat waktu kecil, waktu sekolah kalau penerimaan rapor pasti umi saya bikin itu nasi kuning. Iya, Mau terima rapor besok bikin nasi kuning, makannya nasi kuning. Alhamdulillah sekarang sudah makan tiap hari saya lihat NBG. Makasih banyak Prabowo. Roro. Presiden kita bagus ini. Alhamdulillah sudah kasih makan nanti. Ini bagus, dulu ada subsidi buat ada apa namanya dana bos, meningkat lagi ada makanan. Nanti dipikirkan lagi yang lain-lain. Mudah-mudahan negara kita makin sejahtera. Doakan aja Pak RT ya. Pak RT kan presiden kita di sini. Ini kapan doanya nih? Kenapa saya ceramah lagi? Gara-gara apa sih saya ceramah lagi nih? MBG. MBG. Ini sih yang mengingatkan saya MBG. Ayo. Saya mau kasih amalan deh. Bisa nggak saya kasih amalan? Rugi rasanya kalau saya tidak kasih amalan. Aja gitu semua. Salatun salamu alaik. Dengarin. Kalau subuh, sebelum salat subuh, baca Al-Fatihah 10 kali. Sedekah Al-Fatihah 10 kali. Tulis. Jangan begini doang. Apa? Udah apa udah? Maksudnya semua jari-jarinya bacain Al-Fatihah. Yang tidak bisa begini berarti asam urat. Bisa Tulis. Kalau tarhim sebelum salat subuh sambil nunggu azan subuh, Assalatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin. Tunggu pulangnya. Kalau mau tak pulang, dikit lagi nih. Teriak nih pulang. Udah Ustaz. Anak kecil nangis. Sudah dengar. Al-Fatihah sedekah subuh dulu. Ya, udah tahu. Sedekah subuh ini tidak pakai uang loh. Udah. Al-Fatihah 10 kali. Ya. Nah, satu, nih Al-Fatihah untuk Nabi. Saya mau tanya, kapan ibu sedekah untuk Nabi Al-Fatihah? Gak pernah kan? Saya rasa ibu selalu. Kalau ada acara tahlilan, bila ada Nabi Mustafa Muhammad SAW, itu sedekah Al-Fatihah buat Nabi itu, tanpa ibu sadari. Sebenarnya ada kipas Pak di sini. Ini nih. Jatuh lagi. Ini. Ya. Satu, Al-Fatihah Gerah kali, untuk gerah. Nabi dapat sapaan. Dua, Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Al-Fatihah buat muslim dan mukmin. Saya nggak dapat eber. Pak Ustadz nih, buat Pak Ustadz. Jangan boleh Arab punya minta. Tapi tadi minta. Jangan nolak. Ya. Nggak boleh. Makanlah makanan acara karena itu berkah. Siapa yang makan acara begini, apalagi ini sedekah Nabi nih. Ini sedekah tamu-tamunya Nabi nih. Ini kan cara maulid. Sebenarnya cara saya belum dimulai nih. Masa mulai nah. Bu, Ya. Bu, Al-Fatihah pertama buat siapa? Nabi. Yang kedua, Al-Fatihah buat muslim dan muslim. Supaya semua kita doain, termasuk yang dijasa, termasuk yang sudah meninggal, kubur. Semua kabar terima kasih, makasih ya. Kau selalu sedekah subuh buat saya. Kapan? Kamu kan Al-Fatihah buat saya, muslim dan mukmin. Kayaknya termasuk yang meninggal. Yang ketiga, Al-Fatihah buat guru dan ulama. Bagaimana mau ilmunya berkah kalau tidak pernah mendoakan gurunya? Kan selalu melupakan gurunya, padahal kita diajari sama guru kita membaca, menulis, dan mengaji. Kan itu harusnya kita mendoakan mereka. Yang keempat, Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Ya Allah, Robi. Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Loncat kayaknya. Jangan cuma doain untuk orang tua.
Ada kutunya sih. Al-Fatihah juga buat leluhur. Mungkin aku tuh. Tidak mungkin kita bisa seperti ini kalau bukan doa dari orang-orang tua kita dulu. Orang tua kita dulu yang berjuang memerdekakan kita, kita yang menikmati. Betul tidak? Al-Fatihah buat kedua orang tua dan leluhur. Leluhur, tuh dua tiga. Leluhur sekali lagi. Yang kelima, Al-Fatihah untuk para pemimpin. Saya waktu di Istana Negara diminta Pak Jokowi ceramah di sana. Saya bilang gini, Pak, saya selalu Al-Fatihah kan buat Bapak itu. Masa sih? Iya. Kan Al-Fatihah buat para pemimpin. Dan masuk Pak Jokowi. Saya mau tanya, Bu, pernahkah Ibu mendoakan Pak RT? Jahat. Saya teh kalau sakit doain. Jadi kalau kita baca Al-Fatihah buat para pemimpin, termasuk Pak RT, Pak RW, Bupati, Gubernur, semua. Yang keenam, baru kali ini saya lihat ada mama pakai baju seragam jadi tukang parkir cuma di sini doang. Tukang parkir. Ibu jadi tukang parkir di situ. Iya. Doa. Al-Fatihah buat siapa yang keenam? Para pemimpin. Yang kelima pemimpin. Yang keenam anak keturunan. Anak Keturunan. 7, 3. keturunan. Berarti 7 keturunan dapat. Makanya ada namanya orang kaya 7 turunan. Barang siapa yang baik maka menurunkan 7 keturunan baik. Iya, orang kaya tuh hartanya nggak Kaya ada. 7 turunan. Kok kamu miskin? Kan kamu orang kaya 7 turunan. Kebetulan saya keturunan ke-8. 7. Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Ini harus cepat selesai. Karena kukusan sehat mau keluar. Doa. Yang ketujuh. Al-Fatihah buat orang-orang yang mencintai kita. Banyak. Siapa? Ada yang tengah malam doain kita, yang pernah kita kasih santunan. Banyak yang mencintai kita tanpa kita sadari. Penjual sayur, jual ikan. Dia bila-bila datang ke komplek untuk jualan ikan. Kalau bukan karena cinta tidak mungkin. Yang ke-8, Al-Fatihah untuk orang-orang yang kita cintai. Yang ke-7 yang mencintai kita. Yang ke-8 untuk orang yang kita cintai. Suami, saudara, sahabat, besti. Terakhir 9 amalkan ya. Tiap subuh ya. 9 Al-Fatihah buat yang nitip doa. Kita ini terlalu banyak utang doa. Di grup doain aku ya. Iya, saya doakan, tadi doakan dititip doang. 10 Al-Fatihah buat diri sendiri. Apanya Al-Fatihah buat diri sendiri? Coba ikut. Hajat. Ayo, hajat. Kebutuhan. Cita-cita. 1, 2, 3. Hajat. Kebutuhan cita-cita. Ayo, sekarang angkat tangan berdua. Bismillahirrahmanirrahim.